Di tengah ancaman Amerika Serikat kepada Iran, 2 jet tempur Amerika Serikat bertabrakan di udara. Peristiwa itu terjadi di langit Idaho, Amerika Serikat saat sedang bermanuver dalam pertunjukan udara. Insiden 2 jet tempur Angkatan Laut Amerika Serikat jenis Boeing F-18 Super Hornet bertabrakan di udara. Para pilot berhasil melakukan eject, yaitu melontarkan diri dari kokpit dengan kursi pelontar. Kecelakaan ini terjadi saat kedua pesawat tersebut sedang menunjukkan aksinya dalam acara Idaho Air Show. Ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran disampaikan di akun media sosialnya pada hari Minggu kemarin. Amerika meminta Iran agar segera bergerak cepat atau tidak akan ada yang tersisa dari Iran. Amerika menegaskan waktu sangat penting. Ancaman ini dilontarkan saat Presiden Amerika dijadwalkan berbicara dengan Perdana Menteri Israel. Sebelumnya, Amerika juga memperingatkan bahwa awal pekan ini gencatan senjata berada dalam kondisi kritis. Sementara itu, media Iran melaporkan bahwa Amerika gagal memberi konsesi konkret apapun dalam tanggapan terhadap proposal terbaru Iran untuk mengakhiri konflik. Kurangnya kompromi dari Amerika bisa menimbulkan kebuntuan negosiasi. Televisi pemerintah Iran menayangkan rekaman sejumlah kapal dan tanker yang tertahan di Selat Hormuz. Meski begitu, rekaman tersebut belum dapat dipastikan waktu dan lokasinya secara independen. Duta Besar Iran untuk PBB menyebut Iran siap membantu memulihkan keamanan dan lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Namun Iran menegaskan hal itu hanya bisa terjadi jika serangan militer dan blokade laut dihentikan. Sementara itu, Amerika Serikat kembali melontarkan peringatan bernada ancaman kepada Iran. Iran diminta segera bergerak cepat atau tidak akan ada yang tersisa dari Iran. Pemirsa, pasukan Garda Revolusi Iran menggelar latihan perang untuk mempersiapkan diri jika Amerika Serikat kembali melakukan serangan. Latihan ini digelar selama 5 hari di wilayah Teheran. Pasukan Garda Revolusi Iran menggelar latihan perang untuk mempersiapkan diri jika Amerika Serikat kembali melakukan serangan. Latihan pasukan militer Iran digelar selama 5 hari di wilayah Teheran. Pada latihan ini, pasukan Garda Revolusi Iran juga melakukan latihan serangan drone terhadap sasaran helikopter milik Amerika Serikat. Selain itu, pasukan militer Iran juga melakukan latihan pertahanan di darat untuk mencegah musuh yang akan mencoba memasuki wilayah Iran. Amerika Serikat menyiapkan operasi militer terbaru bernama Sledgehammer. Operasi militer tersebut dipersiapkan untuk kembali menyerang Iran jika kesepakatan damai gagal. Meski berbagai upaya telah ditempuh, namun kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran masih belum kunjung tercapai. Di tengah kebuntuan negosiasi, AS dilaporkan telah menyiapkan operasi militer terbaru bernama Sledgehammer untuk menyerang Iran jika kesepakatan damai gagal. Operasi militer tersebut hanya berganti nama dari operasi militer sebelumnya yang bernama Epic Fury untuk menghindari pelanggaran War Powers Act atau Undang-Undang Kekuatan Perang. Sejumlah pejabat Amerika Serikat yakin bahwa penggunaan nama operasi baru tidak melanggar War Powers Act. Undang-undang tersebut membatasi waktu 60 hari kepada Presiden AS dalam melancarkan perang melawan negara asing tanpa persetujuan Kongres.
Diketahui operasi militer Epic Fury telah berakhir pada bulan April lalu, meskipun AS dan Iran belum mencapai kesepakatan damai. Kedua belah pihak telah berupaya mengajukan proposal damai, namun hingga kini masing-masing pihak saling menolak syarat-syarat yang diajukan. Sebanyak 39 pesawat militer Amerika Serikat dilaporkan hancur dan rusak selama perang melawan Iran. Salah satunya pesawat jet tempur canggih F-35. Data diungkap Senat Partai Demokrat Amerika Serikat. Pesawat militer Amerika Serikat dilaporkan hancur dan rusak selama perang melawan Iran. Salah satunya pesawat jet tempur canggih F-35 Lightning II yang ditembak jatuh di wilayah Irak. Selama pecahnya perang pada 28 Februari hingga 7 April, sebanyak 39 pesawat militer Amerika Serikat hancur dan 10 lainnya mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat keparahan. Selain pesawat F-35 Lightning II, pesawat F-15 dan Thunderbolt milik AS ikut hancur ditembak jatuh militer Irak. Tak hanya jet tempur, sejumlah drone milik Amerika Serikat juga hancur ditembak jatuh militer Irak. Data pesawat yang hancur dan rusak ini diungkap anggota Senat Amerika Serikat dari Partai Demokrat Eddie Cass. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menegaskan pihaknya siap untuk skenario apapun dalam konflik dengan Iran. Ia juga terus berkomunikasi dengan Presiden Amerika Serikat terkait hasil pertemuan dengan Presiden China. לא 50%, כבר 60%, זה היום. אנחנו לופתים את החמאס, אנחנו יודעים בדיוק מה המשימה שלנו, והמשימה שלנו היא אחת, להבטיח שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל, וגם את המשימה הזאת אנחנו מבצעים בעזרת חיילינו הגיבורים, הם באמת גיבורים. הם בלבנון, בעזה וגם בשמי טהרן. לוחמינו, טייסינו, הלוחמות שלנו והטייסות שלנו, גיבורים וגיבורות. איננו פקוחה גם לגבי איראן. אני אשוחח היום, כפי שאני עושה מדי כמה ימים, עם ידידנו הנשיא טראמפ, אשמע בוודאי רשמים על נסיעתו מסין, ואולי גם על דברים אחרים. בוודאי שיש הרבה אפשרויות, אנחנו ערוכים לכל תרחיש. Amerika Serikat dianggap gagal merayu China untuk bisa menekan Iran. Bahkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mendorong agar China lebih aktif dalam mengamankan Selat Hormuz. 150年。Kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke China menjadi perhatian dunia. Kunjungan ini dipandang sebagai peluang bagi Washington untuk mendapatkan kembali pengaruh strategisnya dengan memujuk China untuk menekan Iran secara ekonomi dan strategis. Namun, AS seperti meninggalkan Beijing tanpa diskusi berarti tentang Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio yang menyebut Amerika mendorong China untuk lebih aktif dalam mengamankan Selat Hormuz. We've made the argument to the Chinese, and I hope it's compelling, and they'll have a chance to do something about it at the United Nations later this week when there's a resolution just condemning Iran on what they're doing with the Straits. Look, there's three things. The Chinese have ships stuck in the Persian Gulf because setting up a system that says we're going to let certain ships through but others not, it's easier said than done. So it's in their interest to resolve this. We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf. Peneliti Asia Middle East Center Pijaro Ghazali Idrus menilai Amerika Serikat gagal membujuk China untuk menekan Iran terkait perang di Timur Tengah. Kegagalan ini membuat Amerika Serikat menyiapkan operasi militer baru. Dan kemudian Donald Trump juga gagal menekan China untuk kemudian memaksa Iran membuka Selat Hormuz walaupun ada blokade Amerika Serikat. Karena Iran ini pinter. Dia sebelum pertemuan antara
Cina dengan Trump ya, Xi Jinping dengan Trump, Iran itu membuka Selat Hormuz bagi puluhan kapal-kapal Cina yang selama ini terdampar di Selat Hormuz. Itu dibuka. Hingga kemudian kan tidak lagi relevan kalau kemudian Trump mengatakan minta Xi Jinping untuk membuka Selat Hormuz. Xi Jinping bilang, loh itu sudah dibuka kok, Iran tidak menutup semuanya. Iran itu tetap memberikan kapal-kapal yang mau lewat di sana selama tidak memusuhi Iran. Diketahui Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi terlebih dahulu berkunjung ke China. Pertemuan tersebut salah satunya membicarakan penyelesaian perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Pemirsa, ada yang menarik usai pertemuan Presiden Amerika Serikat dengan Presiden China di Beijing beberapa waktu lalu. Barang-barang yang diberikan China kepada rombongan Amerika dibuang sebelum rombongan Amerika menaiki pesawat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkunjung ke China selama 3 hari untuk bertemu Presiden China Xi Jinping. Sejumlah hal dibahas termasuk konflik Amerika Serikat dengan Iran. Ada yang menarik saat rombongan Presiden Amerika Serikat hendak meninggalkan negeri tirai bambu itu. Barang-barang yang diberikan pejabat Cina kepada rombongan Presiden Amerika Serikat dibuang sebelum delegasi Amerika Serikat meninggalkan Beijing. Barang-barang itu ditinggalkan beberapa saat sebelum delegasi Amerika Serikat menaiki pesawat kepresidenan Air Force One untuk kembali ke Washington DC. Menurut sejumlah media asing, barang-barang itu diantaranya kartu identitas, telepon genggam sekali pakai, hingga lencana delegasi. Tidak ada satupun benda dari Cina yang diizinkan naik pesawat demi alasan keamanan. Pemirsa, Breaking News akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.